Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fadila dengan NIM 2301830 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas materi pengantar kewirausahaan dengan materi Business Model Canvas. Kita akan membahas topik Business Model dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan dunia kewirausahaan. Bisnis model didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dalam menghasilkan nilai di lingkungan bisnisnya. Konsep ini menjadi semakin populer seiring perkembangan teknologi dan internet sebagai pondasi bisnis. Terdapat berbagai definisi bisnis model yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada intinya, berkaitan dengan proses pencapaian nilai. Bisnis model secara umum digambarkan sebagai usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Menurut Osterwalder dan Pigner, bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model canvas. Bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model terdiri dari kombinasi elemen-elemen yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, dan struktur penciptaan nilai agar perusahaan tersebut dapat bersaing sukses di pasar bisnis. Bisnis model juga merupakan prototipe kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang memiliki peluang sukses. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Bisnis model juga menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Keperluan bisnis model antara lain yang pertama yaitu memudahkan pengambilan keputusan dengan melihat hubungan logis antar komponen. Yang kedua, menguji konsistensi hubungan antar komponen. Dan yang ketiga, itu menguji asumsi serta pasar. Model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal perubahan yang dilakukan dan konsekuensinya. Model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal perubahan yang dilakukan dan juga konsekuensinya. Model bisnis akan berubah seiring waktu karena sebuah perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan, contohnya seperti teknologi dan sebagainya. Akademisi manajemen cenderung menggunakan istilah strategi bisnis, sementara akademisi teknologi informasi lebih cenderung menggunakan istilah model bisnis. Namun, Margareta menegaskan model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Margareta membagi definisi model bisnis menjadi 3, yaitu sebagai metode menghasilkan uang, komponen nilai seperti produk, manfaat, dan pendapatan, serta sebagai strategi bisnis terkait keunggulan, sumber daya, dan aktivitas menciptakan nilai. Komponen utama model bisnis adalah siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, dan bagaimana menghasilkan produk, bagaimana menghasilkan laba, dan bagaimana membedakan diri dari pesaing-pesaing lainnya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan dan mendesain model bisnis. Bisnis model canvas disusun untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, dan mengubah model bisnis agar perform startup lebih maksimal. Badan model canvas dapat diterapkan untuk semua jenis bisnis tanpa batasan sektor usaha. Dalam bisnis model canvas terdapat beberapa elemen yang diterapkan, yaitu elemen pertama adalah
segmentasi konsumen, yaitu kelompok yang menjadi target dan ditargetkan untuk dilayani oleh perusahaan, karena target tersebut dianggap dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Elemen yang kedua adalah value proposition atau pernyataan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan, tentunya untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh para konsumen. Elemen yang ketiga adalah saluran atau channels untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan value proposition kepada konsumen. Dan elemen yang keempat adalah sumber pendapatan atau revenue streams yang merupakan bagian vital untuk memperoleh pendapatan dari para konsumen. Elemen yang kelima adalah sumber daya kunci atau key resources seperti sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, fasilitas, dan mereka yang dibutuhkan untuk menghasilkan value proposition. Elemen yang keenam adalah hubungan dengan pelanggan atau customer relationships. Ini dijalin untuk akuisisi, retensi, dan tentunya untuk meningkatkan penjualan. Elemen yang ketujuh adalah aktivitas kunci atau key activities, yaitu kegiatan utama perusahaan untuk menghasilkan dan menyampaikan value proposition. Selanjutnya, itu elemen ke-8 adalah kemitraan kunci atau key partnerships. Ini berupa kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas bisnis. Terdapat 4 jenis kemitraan, yaitu aliansi strategis, kerjasama strategis antar kompetitor, joint venture untuk bisnis baru, dan hubungan pembeli dan pemasok. Motivasi untuk membangun kemitraan antara lain yaitu yang pertama optimalisasi ekonomi, pengurangan risiko, dan pengaturan sumber daya atau aktivitas. Selanjutnya kita masuk lagi kepada elemen yang ke-9, yaitu elemen yang terakhir adalah struktur biaya atau cost structure. Ini meliputi semua biaya untuk mengoperasikan bisnis secara efisien dan meminimalkan risiko kerugian. Perusahaan dapat memilih memprioritaskan efisiensi biaya atau keunggulan produk. Struktur biaya memiliki karakteristik seperti biaya tetap, biaya variabel, ekonomi skala, dan ekonomi lingkup. Mengutamakan keunggulan produk meski biaya lebih tinggi dapat memberi kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan untuk profitabilitas dalam jangka panjang. Jadi untuk kesimpulannya dalam materi ini adalah bahwa bisnis model dan bisnis model kanvas merupakan konsep penting dalam dunia kewirausahaan. Bisnis model menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai untuk menghasilkan keuntungan. Sementara, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja dengan 9 elemen untuk mendefinisikan, mendesain, dan menerapkan model bisnis agar lebih efektif dan menguntungkan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.